Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Sumastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah. Allah hadirkan kita di masjid ini sebelum seruan hayya 'alas salah hayya 'alal falah dikumandangkan. Nikmat besar ini Bapak Ibu, kita sudah hadir, sudah itikaf sebelum muazin mengumandangkan azan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa kita niatkan setiap kajian zuhur Kamis ini kita akan melihat hikmah dan pelajaran di ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemarin kita sudah menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 28. Hari ini kita lihat surah Al-Baqarah ayat 29. Dari Bapak Ibu, Allah memperkenalkan Allah kepada kita Bapak Ibu. Huwallazi khalaqalakum. Dialah yang menciptakan untuk kamu. Lihat redaksinya Bapak Ibu. Dialah Allah yang menciptakan khalaqalakum, menciptakan untuk kamu. Perlu Allah katakan, Allah ingatkan kepada kita Bapak Ibu, yang Allah ciptakan ini untuk kita. Allah menciptakan Bapak Ibu, ya. Menciptakan itu beda dengan membuat Bapak Ibu. Kalau membuat bisa dia meniru, tapi Allah menciptakan. Kalau menciptakan itu sebelumnya tidak ada lalu ada. Maka kita lihat Bapak Ibu, manusia-manusia yang benar mencatat sejarah, manusia tidak pernah menciptakan. Manusia menciptakan lampu tidak, tapi manusia menemukan lampu mungkin iya. Menciptakan pesawat tidak, mungkin menemukan pesawat, itu yang benar. Karena yang menciptakan itu Allah. Menciptakan kita, menciptakan bumi, langit, sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah menciptakan, itu Allah katakan. Dan semuanya Bapak Ibu, khalaqalakum, untuk kamu, untuk kita. Ma fil ardi, apa yang ada semua. Ma itu semuanya, baik yang di atas bumi maupun di bawah bumi. Ma fil ardi jami'a, semuanya. Ini penting Allah katakan kepada kita Bapak Ibu, dan kita harus sadari ini betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah jadikan kita, kemudian Allah jadikan apa yang ada di bumi untuk kita Bapak Ibu. Tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi untuk kita. Sungai-sungai, gemericik sungai-sungai, laut itu untuk kita Bapak Ibu. Ada pesawat terbang yang bisa membawa kita dari jarak jauh dalam waktu tempo yang jarak tempuh yang jauh tapi waktunya sedikit, itu juga dari Allah. Kenapa dia bisa terbang? Dia memakai bumi Allah, memakai udara Allah, memakai gaya gratifikasi yang Allah punya. Kenapa kita bisa menelpon sekarang ini Bapak Ibu, bisa video call? Karena benda-benda langit yang Allah jadikan itu membuat kita bisa terhubung Bapak Ibu. Kalau tidak ada benda-benda langit yang Allah jadikan, tidak akan bisa kita saling terhubung.
Itu Allah mengatakan wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan bagi kalian, bagi kamu apa yang ada di bumi semuanya. Summastawa ila samai fasawwahun sab'a samawat. Lalu dia menuju ke langit, maka dia menyempurnakan 7 lapis langit. Bayangkan Bapak Ibu, Allah memberikan 7 lapis langit. Langit dan langit itu langit pertama, baru Bapak Ibu itu tahu rasionya. Langit 1, 2, 3 ada antara 1 dan 2 itu ada pula kayak hampa situ Bapak Ibu, kita tidak tahu. Tapi Allah mengatakan begitu luar biasanya Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Ini lebih kurang tafsirannya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu? Inilah yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan kita menunggu waktu zuhur dikumandangkan. Yang pertama Bapak Ibu, keagungan dan kemahakuasaan Allah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, baik di bumi maupun di langit. Hal ini mengingatkan kita bahwa seluruh alam semesta di bawah kekuasaan Allah. Dengan mengetahui Allah yang Maha Agung itu Bapak Ibu, membuat kita betul-betul hanya berharap kepada Allah, membuat kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada seperti yang disampaikan oleh orang tua kita ketika kajian Selasa, ya kan? Yang penumpang ekonomi mana yang mati ketika suami meninggal kan, sumber rezeki mana yang lapai. Ketika bapak orang tua meninggal, anaknya mengecek sumber ekonomi mana yang lapai. Tidak ada seperti itu. Allah yang mempunyai langit dan bumi dan Allah berikan untuk kamu. Itu Allah katakan. Maka dengan menyadari keagungan dan kemahakuasaan Allah, membuat kita tenang hidup ini Bapak. Ada orang tua kita yang mendampingi kita, alhamdulillah. Ada suami kita yang mendampingi kita, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena Allah segala-galanya. Yang memberikan rezeki kepada suami kita itu Allah. Yang memberikan rezeki kepada orang tua kita yang kita dapatkan dari orang tua itu pun dari Allah. Maka ketika orang tua tidak ada, suami tidak ada, maka Allah langsung bisa kasih ke kita. Banyak cara Allah itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang bisa kita ambil kepada pelajaran, nikmat Allah untuk manusia. Karena Allah tegaskan sekali, semua yang ada di bumi diciptakan untuk kepentingan manusia, baik yang di atas bumi maupun dalam bumi Bapak Ibu. Ini bisa tonggak-tonggak besar, ini besi-besi besar. Besi-besi ini penerapannya di bawah tanah, biji-biji besi itu. Timah, pesawat terbang itu dari timah, elektronik ini pun dari timah Bapak Ibu. Di CCTV ini pun komponen-komponennya dalam bumi. Itu nikmat Allah pada manusia Bapak Ibu. Makanya Allah marah kalau kita tidak bersyukur. Posisi apapun keadaan kita Bapak Ibu adalah orang yang telah mendapatkan nikmat yang banyak. Inna a'taina kal kautsar. Sungguh kamu telah mendapatkan nikmat yang banyak. Jadi ayat ini Bapak Ibu ditujukan kepada siapa saja, orang yang termiskin di dunia, ini termiskin di dunia, kemudian ini menghadapi penyakit yang paling parah di dunia. Kepada orang seperti yang dikatakan kepada dia apa? Sungguh kamu telah mendapatkan nikmat yang banyak. Bayangkan orang yang termiskin di dunia dikatakan kepada dia, sungguh dia telah mendapatkan nikmat yang banyak. Apalagi orang yang tidak termiskin di dunia. Nikmat yang ada sekarang saja Bapak Ibu belum tentu mampu kita bertanggungjawabkan. Sementara kita minta nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penting kita rasakan nikmat Allah untuk manusia. Bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya kita hidup dalam mesjid saja, tanah-tanah yang ada tidak ada Bapak Ibu. Coba bayangkan kan keluar kan ikut jalan kan. Bisa yoto, payo ke ulah karang, payo minggu kama, kapase jamba, kama-kama, kan tidak ada jalan. Kok tak ada jalan tu kan luar biasa Bapak Ibu Allah magiawa. Allah hagia bumi ko datar. Kalau bumi mo lereng-lereng mo dengar siano semeter mo dengar siano semeter mo dengar siano Bahkan bisa Allah bumi udah terpindah. Makanya kita rasakan nikmat Allah untuk manusia itu luar biasa Bapak Ibu.
Maka dengan membaca ayat ini Al-Baqarah 29 Allah sengaja sebutkan Allah yang menjadikan semua khalaqalakum untuk kamu wahai manusia. Kemudian yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu, keteraturan alam. Di ayat ini menunjukkan bagaimana Allah menciptakan langit menjadi 7 lapis yang menggambarkan keteraturan dan keharmonisan ciptaan Allah. Di hal ini mengajarkan kita Bapak Ibu untuk mengambil pelajaran bahwa Allah membuatnya betul-betul teratur. Dan kalau kita ingin sukses Bapak Ibu, contohlah alam terkembang jadian ke guru. Matahari yang bulan tak pernah berbenturan, bintang-bintang yang miliaran banyak tidak pernah berbenturan. Ini jalan di orbitnya seluruhnya. Jadi kalau kita berjalan di orbit kita tidak akan berbenturan. Apa orbit kita Bapak Ibu? Orbit kita di Al-Quran ini. Orang yang hidup dengan Al-Quran tidak akan berbenturan hidupnya Bapak Ibu. Ini luar biasa pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian yang keempat, apa yang hikmah yang bisa kita ambil? Kebijaksanaan Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini mengajarkan kita untuk tawakal kepada Allah. Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan memiliki hikmah, meskipun kadang kita tidak memahaminya. Kan Allah mengejut risiko Allah menjadikan seluruhnya untuk manusia. Gunu babi Allah gue, babi tak ada gunanya tu. Kata kita yang tidak ada gunanya, pasti ada gunanya. Karena yang Allah jadikan ada untuk kita bisa kita makan, bisa kita gunakan tenaganya. Misalnya kita kok sapi yang lain kan, tenaganya bisa buat gunaan, dagingnya bisa buat gunaan. Ada yang dagingnya tidak bisa kita gunakan, tapi keberadaan dia pasti berguna untuk alam, pasti berguna untuk manusia. Contoh sederhana saya Bapak Ibu, rangi ini kan, rangi lalat kan, aku dah lalat kau pikir kan, mengadu awak saya kan, tapi tidak Bapak Ibu pasti ada manfaatnya. Dan jalil lalat tu Bapak Ibu tumbuh sumber ekonomi dia orang. Ada pabrik ubin nyamuk, pabrik ubin nyamuk ketemu ribuan orang yang hidup di situ. Pasti semua yang Allah jadikan semuanya untuk kita. Kemudian yang kelima Bapak Ibu yang bisa kita ambil di sini, pentingnya kita menjaga alam. Karena apa? Karena Allah mengatakan Allah jadikan langit dan bumi semuanya untuk kamu. Awak punya kerja Allah. Kau tahu awak punya tu awak jago ndak je kan? Macam tak? Allah mengejar ke hutan kau untuk kamu. Gunung kau untuk kamu. Semua lagi handphone ke apa pasal. Pasti dia jago nak. Itu harusnya Allah mengejar untuk kamu. Maka jagolah Bapak Ibu. Makanya besar sekali pahalanya orang yang menjaga kelestarian alam ini. Dimulai kini jangan lewat tabang-tabang pohon. Kalau lewat tabang pohon, akhirnya gantinya. Jangan buang sampah sembarang-sembarangan. Sungai itu awak punya Bapak Ibu, awak punya Allah mengizinkan. Sungai itu sumber air awak, tanam-tanaman itu sumber oksigen awak. Seluruhnya Allah jadikan kepada kita. Pentingnya kita menjaga kelestarian alam. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan kita semua. InsyaAllah besok kita lanjut ke ayat 30. Sama-sama panjang umur awak, kami besok awak sambung ke ayat 30. Ini siang atau jauh? Masya Allah, ini untuk anak-anak soleh. Iya Pak Ji. Oke, berdiri anak soleh. Masya Allah. Siapa namanya nih? Zaid. Masya Allah. 3 juz hafalannya Pak Ji. Oh Masya Allah, kalah Pak Zima. Onde, Masya. Siapa namanya nih? Zikra. Berapa juz? 1 juz. Masya Allah. Siapa namanya? Faiz. Ini siapa namanya? Zidan. Ini siapa namanya? Rasid. Ini siapa namanya? Ivan. Ini Abid kan? Nah ini terkenal nih Abid. Ini siapa namanya? Tafiz. Ini Peru. Ini Malik. Ini Masya Allah nih. Alif. Masya Allah. Dan pertama nama Aliando. Ali Imran.